Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertemuan ini kita baca ayat tentang kewajiban puasa yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, di tahun kedua baru ayat ini turun. Namun ulama sepakat bahwa sebelum ayat ini turun, puasa itu sudah ada, yang kita kenal dengan puasa Asyura. Puasa Asyura yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan kisahnya populer. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Maka jawaban orang Yahudi adalah, "Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Maka kami bersyukur untuk itu dan kami berpuasa hari ini sebagai bentuk rasa syukur Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun." Maka kata Rasulullah, jika itu alasan kalian berpuasa, maka kami lebih layak untuk berpuasa. Cerita ini terjadi pada tahun pertama Hijriah. Artinya tahun pertama Rasulullah berada di kota Madinah. Maka kata ulama, saat itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Tapi puasa sekali saja, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Asyura. Dan kata ulama, berbeda pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan puasa Asyura yang diperintahkan Rasulullah itu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan bukan wajib, hukumnya cuma sunnah juga, tak sampai ke level wajib. Namun ulama yang mengatakan puasa Asyura yang pertama sekali wajib ini dinasakh. Arti dinasakh itu direvisi oleh Allah ketika turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam, dan seterusnya. Sehingga kata Rasulullah, yang mau puasa lanjut, yang tak mau puasa tidak apa-apa. Artinya puasa Asyura tadi yang diwajibkan berubah hukumnya menjadi sunnah karena sudah turun surah Al-Baqarah ayat 183 mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri ayat turun di Madinah itu diantaranya awal kalimatnya menggunakan ya ayyuhallazina amanu. Di dalam Al-Quran ada nanti kita menemukan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di ayat ini Allah seru khusus orang beriman saja, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kalimatnya ya ayyuhan nas itu rata-rata turunnya di Mekah. Yang dipanggil adalah semua orang manusia. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil orang-orang beriman saja. Biasanya ayat ini turunnya di kota Madinah, disebut dengan ayat Madani, ya. Berarti ayat ini khusus hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Sehingga dari situ kita memahami bahwa kewajiban berpuasa salah satu syaratnya adalah syaratnya adalah syarat wajib puasa diantaranya muslim. Artinya kalau dia tak muslim maka tidak ada pembebanan. Salah satu syarat wajib orang berpuasa adalah muslim. Oleh karena itu yang Allah panggil adalah ya ayyuhallazina amanu. Penjelasan yang kedua, kenapa Allah menggunakan ya ayyuhallazina amanu? Hanya orang-orang yang beriman yang sanggup berpuasa. Kalau orang yang tidak beriman, maka dia tidak akan sanggup berpuasa. Karena puasa ini godaannya besar. Ulama menyebut puasa itu yang ditahan 4. Pertama yang ditahan adalah perut, rasa lapar. Yang kedua rasa haus. Yang ketiga kemaluan ditahan agar tidak berhubungan. Yang keempat mulut agar tidak membicarakan aib orang lain. 4 itu rata-rata berat.
Empat-empatnya berat. Oleh karena itu ketika Allah menyuruh orang berpuasa, Allah tahu tidak semua orang bisa berpuasa. Banyak orang Islam tapi tak semuanya sanggup berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ada satu pintu surga namanya Rayyan. Pintu surga Rayyan ini hanya boleh dilewati orang yang berpuasa saja. Artinya kalau dia tak berpuasa, dia nggak bisa lewat di pintu Rayyan ini. Dia hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Kalau udah habis orang berpuasa, pintunya tutup, nggak boleh lewat di situ lagi. Nah, ini keistimewaan puasa. Yang kedua, kata berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi Allah katakan, semua ibadah anak cucu Nabi Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa untukku, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala. Bukan berarti sholat bukan Allah yang ngasih ganjaran pahala, tapi maksudnya adalah begitulah istimewanya puasa ini, sehingga Allah yang maha tahu siapa yang betul-betul puasa, siapa yang minum sembunyi-sembunyi, siapa yang puasanya tidak ikhlas. Itu betul-betul membutuhkan tingkat keikhlasan tinggi. Itu puasa. Maka ya ayyuhallazina amanu, yang Allah panggil hanya orang-orang beriman saja. Tak berpuasa, maka satu rukun imannya terhilang. Kemudian mengingkari puasa berarti murtad daripada ajaran Islam. Ini terjadi. Beberapa negara itu memang mengatakan bahwa puasa itu tak relevan untuk hari ini, sehingga mereka depan televisi berani mengatakan puasa hari ini tidak lagi diwajibkan. Orang yang mengatakan seperti ini, dia murtad, keluar dari Islam. Karena ayatnya qat'i. Mengingkari ayat yang qat'i, maka dia menyebabkan orang menjadi kafir. Termasuk ayat sholat, termasuk ayat puasa, itu ayatnya qat'i. Mengingkari kewajiban puasa berarti keluar dari ajaran Islam, dan dia keluar daripada Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalian maksudnya adalah umat Nabi Muhammad, yaitu kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Artinya nabi-nabi sebelumnya itu sudah berpuasa. Bahkan ada ulama mengatakan salah satu bentuk taubatnya Nabi Adam itu berpuasa. Dan umat-umat sebelumnya juga sudah melaksanakan ibadah puasa. Hanya saja bentuk dan cara puasanya berbeda. Nabi Muhammad umatnya puasanya dari subuh sampai maghrib. Nanti umat lain punya cara berpuasa sendiri. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun ini adalah illat. Yang dimaksud adalah tujuan dari puasa itu mesti membuat orang jadi bertakwa. Oleh karena itu banyak ulama ketika menjelaskan fungsi puasa, puasa itu fungsinya sebagai madrasah. Kenapa disebut dengan madrasah? Karena orang selama 30 hari diajarkan bagaimana mengkontrol nafsu dan mengkontrol mulut tidak membicarakan aib orang lain. Jadi harapannya keluar dari puasa la'allakum tattaqun. Diterima atau tidaknya puasa orang mudah sekali menandakannya. Habis puasa itu makin bagus akhlaknya, berarti diterima puasanya. Betul cara dia berpuasa. Kalau makin buruk kelakuannya, berarti ada masalah di dalam puasanya atau cara puasanya yang bermasalah. Ayyaman ma'dudat, puasa itu adalah di hari-hari tertentu. Puasa Ramadan itu hanya di bulan Ramadan saja. Puasa wajib cuma Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Selebihnya tidak ada yang wajib. Ayyaman ma'dudat maksudnya adalah puasa Ramadan, puasa ini diwajibkan pada hari-hari tertentu saja. Maksudnya adalah di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yang tak sanggup puasa karena sakit atau karena dalam perjalanan, maka diganti di hari yang lain. Orang musafir selain boleh mengqasar salat,
boleh menjamak salat, juga boleh mengqadha ataupun membatalkan puasa. Jaraknya sama seperti salat. Kalau salat 90-an kilo, orang yang musafir sudah lewat 90 kilo juga boleh membatalkan puasanya dan mengganti pada hari yang lain. Hanya saja ulama mengatakan beda puasa dengan salat dalam safar itu beda. Kalau salat afdolnya orang mengqasar salat dalam safar. Afdolnya dia menjamak salat. Tapi kalau puasa afdolnya dia lanjutkan sampai selesai. Dan dalam mazhab Syafi'i lebih detail lagi. Orang yang memang kerjaannya bolak-balik nggak dapat jatah ini. Bolak-balik maksudnya dia misalkan supir travel, misalkan kerjaannya memang keluar kota. Maka orang seperti ini tak dapat jatah untuk membatalkan keringanan, membatalkan puasa. Ini menurut dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada penjelasannya secara detail. Jadi kata Rasulullah, satu hari aja kita batalkan puasa kita di bulan Ramadan, setahun pun kita menggantinya, pahalanya tidak sama. Oleh karena itu membatalkan puasa karena safar sebaiknya jangan dilakukan, kecuali sudah tak kuat. Rasulullah pernah berjalan dari Madinah ke Mekah, sampai di pertengahan jalan nama daerahnya Qura'ul Ghamim. Di daerah Qura'ul Ghamim ini Rasulullah baru berbuka puasa. Ketika masih di Madinah dia tetap puasa, tahan, dan sahabat-sahabat pun ikut puasa. Sampai Qura'ul Ghamim cuaca sangat panas, Rasulullah minta air, lalu dia batalkan puasanya. Sahabat sebagian membatalkan puasa, sebagian tak membatalkan puasa. Kata Rasulullah, yang menyiksa dirinya tak mau membatalkan puasa, dia itu ulaikal asa, dia itu sudah durhaka kepadaku, kata Rasulullah. Durhaka maksudnya apa? Dia menyiksa diri di dalam beribadah, itu terlarang di dalam Islam. Bukannya malah bagus, bukannya malah banyak pahalanya, justru dia berdosa gara-gara dia menyiksa dirinya tadi, padahal ada keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya safar di dalam puasa dan safar di dalam sholat. Jadi safar itu saat kita agak kuat baru kita batalkan, afdalnya begitu. Nah, atau meskipun asalkan jarak safar kita sudah sampai, kita boleh tak puasa. Asalkan jarak kita mau pergi ke daerah yang jumlah jaraknya sampai 90 kilo, asalkan keluar dari kampung kita sudah boleh kita membatalkan puasa. Tapi sebaiknya jangan dilakukan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini perlu dijelaskan. Dan bagi orang yang mampu berpuasa, maka dia boleh memberi makan orang miskin. Maksudnya apa? Dulu puasa ini tidak langsung diwajibkan oleh Allah. Allah buat pelan-pelan, tadrij fit tashri', pelan-pelan dalam pensyariatannya. Pertama, Allah suruh orang berpuasa. Kalau mau puasa, kalau tak mau pilihannya membayar fidyah saja. Nah, dulu masih boleh dipilih mau puasa atau bayar fidyah saja. Itu maksud daripada ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi sama seperti mengharamkan minuman keras. Tak langsung Allah haramkan. Pertama Allah bilang ada baiknya, ada buruknya. Minumnya bapak, enggak berdosa. Level 2 baru Allah larang minum kalau jam sholat. Nah, level ketiga baru Allah haramkan mutlak kapan saja. Itu namanya tadrij fit tashri', pelan-pelan di dalam pensyariatan. Puasa juga demikian, berat, maka Allah tak langsung. Pertama Allah himbau. Yang kedua, bagi yang mau puasa silakan, yang tak mau puasa cukup bayar fidyah. Walaupun sanggup tak mau puasa tidak apa-apa, bayar fidyah saja. Jangan salah paham dengan ayat ini. Maka baca ayat Quran tidak boleh pakai Quran terjemah, baca dulu tafsirnya. Kalau tidak nanti tersesat kita. Ini kalau secara teks membolehkan kita bayar fidyah saja dan tak perlu puasa. Kalau tak dibaca tafsirnya sesat kita. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka itu jauh lebih baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi puasa itu jauh lebih baik. Baru pada ayat 185 Allah wajibkan
orang-orang untuk berpuasa tanpa terkecuali. Tidak boleh bayar fidyah. Yang boleh bayar fidyah langsung itu hanya orang tua dan orang yang sakit yang tak diharapkan sembuh. Orang tua renta, tidak mungkin muda lagi dia. Maka dia tak sanggup puasa, langsung aja bayar fidyah. Tak perlu dia ganti di kemudian hari. Itu untuk orang yang sudah tua. Yang kedua, untuk orang yang walaupun muda tapi sakitnya tak diharapkan sembuh. Tak mungkin dia ini sembuh lagi dengan penyakitnya. Langsung saja dia batalkannya puasanya, langsung bayar fidyah. Tapi bagi orang yang sanggup ataupun sakit bulan Ramadan ini tapi masih muda, masih kemungkinan sembuh, tidak boleh langsung bayar fidyah. Nah, yang tak sanggup baru boleh langsung bayar fidyah. Yang masih kemungkinan sembuh, maka dia tak boleh bayar fidyah, tapi dia harus menggantinya dengan puasa juga. Sekelumit tentang makna daripada kewajiban berpuasa yang tercantum dalam Surah Baqarah 183, 184 dan 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.